Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, keluargane dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anake dados anak ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk ke bab sholatul khauf. Salat khauf niku wedi, dalam kondisi ketakutan. Sholat pada waktu perang, pada waktu perang. Pada zamannya Nabi itu dikatakan sebagai sholatul khauf, sholat dalam kondisi ketakutan saat perang. Nah, perangnya dulu dengan sekarang niku kan benten. Nek riyen niku perang niku hadap-hadapan. Nek sekarang niku mboten. Amerika saged menurunkan misilnya dari Gedung Putih tinggal pentek wis nang ndi ngoten lurus. Ndak bakal nyasar. Kalau dulu ya hadap-hadapan. 1 lawan 1 perang tanding. Seperti yang diceritakan Pak Subi itu. Perang tanding 1-1. Nah, niki perang enggak usah melayu-melayu. Australia katakan lawan Singapura, terus Australia ditombol ngoten mawon. Mungkin bledose mboten teng nggone Australia. Ditangkal di tengah-tengah, lugure teng pundi? Indonesia kan tengah-tengah. Indonesia kali Australia. Didat nak kene tengah-tengah, lugure nok Indonesia, lugur nok Madura. Dadi misil-misile kena di rongsokno pas. Niki diterangaken niku nggih pun benten bahasane. Tapi kalau tidak diterangkan maka tidak khatam kitabnya. Mulane kula waca mawon panjenengan mangke kula simpulaken terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Salih ibn Khawwatin, diceritakan saking Khawwas, diceritakan saking Saleh bin Khawwat. Aman saking wong sholat kang sholat sapa wong ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi yauma dzatir riqai ing dalem dina perang dzatir riqa. Sholatal khaufi ing sholat khauf. Anna ta'ifatan setuhune sak pantan min ashabihi saking sahabati Nabi. Pantan niku napa? Sak pantan niku napa? Basa napa pantan niku? Napa pantan niku? Sak pantan, kelompok ya. Gak ono basa apa Pak pantan niku. Nek panjenengan ben ngerti, pantan niku kelompok. Anna ta'ifatan setuhune sak pantan min ashabihi sak kelompok saking sahabat Kanjeng Nabi soffat
gawe barisan sapa ashabun nabi ma'ahu beserta nabi wa ta'ifatun lan sak pantan liyane sak kelompok liyane iku wijahal aduwi menghadapi musuh fasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi billadzi kelawan wong-wong akeh mahu kang sumertane Kanjeng Nabi rakaatan sak rakaat summa sabata mongko nuli tetep iman hale ngadeg sapa Kanjeng Nabi wa atammu lan nyempurnaaken sapa wong akeh li anfusim kelawan awak dhewe ne wong akeh summa sarafu mongko nuli bubar salam sapa sak pantan sing pertama mau sing salat bersama Nabi fasoffu mongko gawe sof sapa wong akeh wijahal adwi ing menghadapi musuh wajah atit ta'ifatu lan teka sapa at-ta'ifatu sak pantan al-ukhra kang weneh fasalla mongko salat sapa sak pantan liya bihim kelawan fasalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan wong sak pantan sing terakhir mau ar-rakaat ing sak rakaat allati baqiyat kang sak karine rakaat sing ditinggal Nabi summa sabata mongko nuli tetep jalisan kelawan lungguh wa atammu lan nyempurnaaken sapa wong akeh mau pantan sing nomor loro li anfusim krana kelawan awak dhewe ne summa sallama mongko nuli salam sapa wong akeh muttafaqun alaih wa hadza al-lafdu muslimin wa qa'a fi ma'rifatin libni mandah an salih ibni khawatin an abihi. Ini redaksi dari Imam Muslim di dalam kitab yang berjudul Al-Ma'rifah yang ditulis oleh Ibnu Mandah. Mangke gak ngerti gak apa-apa. Kok dihatamno wae. Mungkin terakhir tak beri kesimpulan. Wa an Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ghazautu perang sapa ingsun ma'ar Rasul serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin ing arah sekitar Najd. Fawazaina mongko berhadapan kita al-adwa ing musuh. Fasofafna mongko gawe barisan sapa kita. Hum ing mungsuh, berarti gawe barisan untuk menghadapi musuh. Faqama mongko jumenengaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bina kelawan kita. Faqamat ta'ifatun ma'ahu faqamat mongko ngadeg sapa ta'ifatun sak pantan ma'ahu besertane Nabi wa akbalat lan ngadepi sapa ta'ifatun sak pantan liyane alal adwi ing atase mungsuh wa raka'alan rukuk sapa Nabi biman kelawan wong ma'ahu kang semertane Nabi rakaatan sak rakaat wa sajadalan sajad lan sujud sapa Kanjeng Nabi sajidata ini kelawan rong sujudan sumang sarafu mongko nuli napa sumang sarafu mongko nuli bubar sapa wong akeh maka anata ifati ing dalem endi panggonan maka anata ifati ing panggonane sak pantan allati lam tusolli kang durung salat faja'u mongko ngadepi sapa wong akeh sak pantan sing liyane mau faroka mongko rukuk sapa Nabi bihim kelawan wong akeh rakaatan kelawan sak rakaat wa sajadalan sujud sapa Nabi sajidata ini kelawan rong sujudan summa sallama mongko nuli salam faqama mongko ngadeg sapa kan mongko jumeneng sapa Nabi kulluwa faqama mongko jumeneng sapa kullu wahidin saben-saben wong suwiji minhum saking mereka faroka mongko rukuk li nafsi faroka mongko rukuk sapa kullu wahidin setiap saben-saben wong mau li nafsi kelawan awak dhewe ne rakaatan sak rukuan wa sajadalan sujud sapa kullu wahidin sajidata ini muttafaqun alaihi wa hadzal lafdhu lil Bukhari. Dua hadis ini menerangkan bagaimana cara sholat khauf itu. Ya. Jadi dalam sholat khauf itu
peperangan yang berhadap-hadapan, ya, itu dibuatlah dua kelompok, ya, dua kelompok. Yang satu kelompok, ya dua soft untuk mawon. Nabi jadi imam. Kemudian yang satu kelompok itu sholat bersama Nabi. Yang lainnya menghadapi. Kemudian yang satu kelompok tadi itu ikut bersama Nabi sholat 1 rakaat penuh. Ya, 1 rakaat penuh. Setelah 1 rakaat penuh selesai terus kan ngadeg. Sing bersama Nabi pertama tadi itu menyelesaikan sholat sendiri, ya di tempat itu, melanjutkan. Sampai 2 rakaat terus salam. Kemudian kelompok yang kedua, baris yang kedua, ya, ini sholat bersama Nabi pada rakaat yang kedua bagi Nabi. Ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi. Sementara yang pertama tadi itu sudah keluar dia untuk menjaga orang yang sholat. Nah, kemudian kelompok yang kedua tadi itu yang bersama Nabi, yang rakaat keduanya Nabi tadi itu diikuti sampai kepada sujud itu. Ketika sudah sujud, Nabi duduk untuk tahiyat akhir, yang kedua tadi itu berdiri, dilanjutkan untuk mempercepat. Terus ngikuti Kanjeng Nabi sampai pada tahiyat akhir selesai, kemudian salam bersama Nabi. Salam bersama Nabi, sehingga mendapatkan 2 kelompok sholat bersama Nabi. Mendapatkan 2 kelompok sholat bersama Nabi. Kelompok yang pertama mendapatkan 1 rakaatnya sholat Nabi. Kelompok yang kedua mendapatkan rokaatnya sholatnya Nabi di rokaat keduanya Nabi. Nah, tapi pada akhirnya Nabi terus bersama jamaah dengan sahabat-sahabatnya itu, dengan 2 kelompok itu. Nah, itu. Wa an Jabirin, diceritakan saking Jabir kola, nanti kola dawu sopo Jabir. Ngucap sapa Jabir, syahidtu nyekseni sapa ingsun ma'ar Rasulillah semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi ing salat khauf. Fasoffana mongko gawe sof sapa kita. Fasoffana mongko gawe sof sapa kita. Soffaini kelawan rong sof. Soffu khalfa Rasulillah, sof yang pertama itu adalah sof yang berada di belakangnya Rasulullah. Wal adu dan sof yang kedua itu wal adu dan adapun mungsuh bainana wa bainal kiblati antara kita dan kiblat. Fakabbaro mongko takbir sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi wa kabbaro lan takbir wakabbarna lan takbir sapa kita jami'an kelawan sekabehane. Summa raka'a mongko nuli rukuk sapa kita. Summa raka'a mongko nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi wa raka'na lan rukuk sapa kita jami'an kelawan sekabehane. Summa rafa'a mongko nuli ngadeg saking rukuk sapa Nabi roksahu ing sirane Kanjeng Nabi minar ruku saking ruku wa rafa'na lan ngangkat sapa kita jami'an kelawan sekabehane. Tsumman hadara bisujudi, tsumman hadara mongko nuli turun bisujudi kelawan sujud. Wasafful ladzi yalihi wasaffu lan anapun Thumman hadara bisujudi. Thumman hadara mongko nuli turun bisujudi kelawan sujud as-saffu sof. Thumman hadara mongko nuli turun sapa Kanjeng Nabi bisujudi kelawan sujud. Was-saffu lan turun sapa as-safful ladzi sof yang yalihi kang nyandingi Nabi.
Wa qama as-safful muakhkharu lan saf yang lainnya fin nahril adwi di arah menghadapi musuh. Falamma qada sujuda mongko nalikane nekani sujud qama as-safful ladzi yalihi fadzakara al-hadits wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safful awwal falamma qamu sajada as-safful tsani falamma qamu nalikane ngadeg sapa wong akeh sajada mongko sujud apa as-safful tsani saf yang kedua thumma ta'akhkhara mongko nuli munduri as-safful awwali wa taqaddama as-safful tsani fa dzakara mithlahu wa fi akhiri thumma sallama an-nabi wa sallamna jami'an rawahu Muslim wa li Abi Dawud an Abi Aish Abbas az-Zuraqi mithluhu wa zada annaha kanat bi'usfani. Intinya ini model yang kedua. Jadi kalau saya baca itu yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi saat sholat di waktu perang itu banyak modelnya. Lah kok beda ya sing tak dapatkan kemarin. Ya memang banyak modelnya. Tapi kalau saya lihat dari keterangan yang ada di sini, ini ada dua model. Model yang pertama tadi itu satu rakaat bersama kelompok yang pertama, terus kemudian kelompok pertama itu menyelesaikan sampai selesai 2 rakaat, terus bubar. Kelompok kedua nyusul ngikuti rakaat Nabi yang kedua, tapi sebelum salam Nabi menunggu sampai kelompok kedua itu menyelesaikan 2 rakaat sholatnya, kemudian salam bersama. Cara yang kedua yang pernah dilihat oleh Jabir itu adalah Nabi itu sholat bersama 2 kelompok, 2 shaf, ya, 2 shaf, sementara musuhnya itu berada di hadapannya. Artinya berada di barat kalau di tempat kita ya. Antara dia dengan kiblat, di antara itu. Kemudian 2 shaf itu ngikuti Nabi, ikut takbir dua-duanya. Sujud ikut sujud dua-duanya. Kemudian i'tidal ikut i'tidal dua-duanya. Ketika sujud ini satu kelompok ini tidak ikut sujud tapi tetap berdiri untuk menjaga. Kemudian duduk 2 sujud, terus sujud lagi, ini tetap berdiri. Kemudian ini kelompoknya Nabi yang pertama sholat tadi itu terus berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, ya, Bismillah di rakaat kedua. Yang kedua tadi itu yang menjaga itu kemudian sujud sendiri, terus duduk di antara 2 sujud lagi, terus kemudian berdiri ngikuti jamaah Nabi. Nah, begitu juga pada rakaat yang kedua. Nah, setelah itu nanti salamnya bersama-sama. Ditambahan dari akhir hadis tadi itu dengan riwayat yang lain, ini ada yang maju dan ada yang mundur. Ya. Ketika yang pertama selesai mundur, yang kedua yang belum selesai maju. Ada yang begitu ya. Tapi yang jelas saat Nabi sujud ini ada yang menjaga. Ya, saat Nabi sujud ada yang menjaga. Tetapi ketika berdiri bersama, rukuk bersama. Ketika berdiri bersama, ketika rukuk bersama, ketika sujud itu baru ada yang menjaga. Nah, hadirin yang ingkang minulya,
Jadi itu dua cara yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Yang lainnya sama. Kemudian itu kalau memang musuh bisa diprediksi. Tetapi kalau tidak, kalau sudah sangat kacau, ada hadis lain itu mengatakan bahwasannya kalau sudah sangat kacau, maka Nabi mengambil ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 239 itu, wa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk diatur kayak itu, maka orang sholat itu sa'iso'i sholat. Bisa jadi sholat dengan berjalan, dengan lari, dengan perang, memakai pedang. Ataupun dengan saat kita memakai kendaraan berkuda itu. Sambil berkuda, ya sholat. Sambil berkuda, ya sholat. Tetapi saat memang sudah aman, maka sholatnya seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sholat yang benar tadi itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan Nabi ini, bahwa sholat itu tidak ada uzurnya, ya, kecuali uzur kematian. Orang mati baru tidak sholat. Orang sakit nih, sakit nih kita wajib sholat apa mboten? Wajib loh nggih. Sholat sakit itu masih tetap wajib. Tetap wajib ketika kita ini masih punya kesadaran. Nek gak sadar utawa wis pekun, itu baru rofiul qalam, artinya sudah tidak dihitung lagi sudah. Kalau sudah hilang ingatan atau pekun, itu sudah tidak punya kewajiban. Tapi kalau masih kuat, masih bisa melakukan apapun, sebisanya dilakukan. Sebisanya dilakukan. Ya, ini tadi, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jangankan sakit, wong Kanjeng Nabi perang dalam kondisi yang sangat genting gitu, itu masih tetap diupayakan sholat. Dan sholatnya jamaah apa dewe? Jamaah. Padahal perang loh. Niku sik diupayakan jamaah. Jamaah. Ini untuk kita semuanya, untuk saya sendiri juga. Kadang-kadang kita teledor, wis masih sholat dhewe lah, ya gak apa-apa, tapi yang paling utama itu sholat wajib itu ya berjamaah, Itu. Terus yang kedua yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah bahwa perang itu bukan untuk mencari mati. Perang itu bukan untuk mencari mati. Sekarang ini kan macam-macam. Yang kelompok yang lain itu sing dipinang menjadi pengantin. Nasi imut jenengan. Dipinang untuk menjadi pengantin. Untuk menjemput bidadarinya, bom bunuh diri nih itu kan dipinang untuk menjadi pengantin itu sampai orang mana itu, orang Surabaya kan itu sing ngebom lulusan salah satu sekolah di Surabaya itu satu keluarga, suaminya, istrinya, anaknya, padahal subuh itu niki bareng-bareng jamaah di masjid. Mari ngono, bagi-bagi tugas sampai nok kono. Apakah mereka itu tahu tentang ajaran Islam? Tahu sekali, tetapi sudah dicuci otaknya, terus kemudian hanya memakai satu sudut pandang saja. Mengambil satu sudut pandang saja, yang sudut pandang itu sangat dibutuhkan oleh orang itu secara instan. Orang-orang sekarang ini kan paling banyak kan makan makanan instan. Jadi cara hidup instan.
pingin mulya no akhirat sing instan, pingin mulya no dunya secara instan, melok napa? Nek pingin urip no dunya secara instan, enak secara instan napa? Melok napa? Judol. Melok judol. Padahal ya remek terakhir kan secara instan, kakek mangan mie instan. Panganane instan, karpe ya pingin instan kabeh pokoke. Ya. Pingin mulya nek donya instan. Ya siku wae carane, golek tuyul, golek apa pesugihan. Golek saiki pesugihane pakai internet, pakai judol niku ya. Nah, macam-macam. Lah terus kemudian ini juga yang akhirat itu juga begitu. Rata-rata orang-orang yang dipinang menjadi pengantin itu, mereka itu tidak paham agama secara mendalam. Bukan anak-anak pesantren. Kebanyakan mereka yang baru-baru mengerti agama, terus kemudian diberi pemahaman satu sudut pandang. Tidak boleh melihat bacaan-bacaan lain, tidak boleh. Sehingga iki. Akhirnya apa? Yaitu tadi. Hidup yang di depan itu mereka banyak salah, banyak dosa. Waduh iki meni aku mlebu neraka iki. Ya. Wis padha-padha mati ya, padha-padha mati. Iki menjanjikan mati sing langsung disambut kalian bidadari. Wis gak apa-apa wis. Apa maneh iki ekonomi lebih lesu kan. Duit gak duwe, penggawean gak duwe iki ana sing bayari wis gak apa-apa wis. Podo-podo mati, tapi mati ono tujuan, ono apa jenenge, ono harapannya apa, bidadari di depan kita, gitu. Akhirnya apa? Berani bom bunuh diri. Lah, sudut pandang mereka syahid, syahid. Kenapa? Memerangi musuh. Pemahaman mereka. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, perang itu bukan untuk mencari mati. Perang itu untuk mencari kemaslahatan. Perang itu untuk mencari kebaikan. Dan apapun yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, kepada muslim, itu pasti baik. Apapun yang ditetapkan Allah kepada kita itu pasti baik. Ketetapan Allah itu pasti baik. Perang yang dilakukan oleh orang muslim itu pasti baik hasilnya. Ketika meninggal, maka meninggalnya mati syahid. Ketika hidup, hidupnya akan mulia. Iskariman aumut syahidan. Itu moto dari sebuah peperangan itu begitu. Tapi bukan untuk mencari mati. Kalau orang perang untuk mencari mati, itu sama halnya dengan menggadaikan kemenangan pasukan Islam. Dengan dalil untuk mencapai surga, tetapi mengorbankan pasukan Islam. Gak apa-apa aku tak mati ayo, aku golek swarga kok. Tujuane perang ben oleh swarga kok. Sampean golek mati berarti menambah sedikitnya pasukan Islam. Sehingga tidak boleh orang orientasi perang untuk kalah, untuk mati itu tidak boleh. Mati itu urusannya Gusti Allah wis. Mulane Kanjeng Nabi ketika sholat ya siaga, ketika perang itu betul-betul siaga. Ini ana musuh ya dihadapi bareng tapi karo sholat. Mati itu qadarullah, wis takdire teko Gusti Allah. Tapi wis gak apa-apa, wis gak usah dijogo ayo sholat bareng, ngene dibom ayo mati bareng kan iso reuni nang nggone swarga. Mboten ngoten, tetep dijaga. Artinya apa? Perang itu bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Menang, mendapatkan tujuan utama untuk mendapatkan kemaslahatan, menang untuk mendapatkan kemuliaan di dunia karena dipimpin oleh kita. Tapi kalau kalah, kita tidak akan rugi. Kenapa? Mendapatkan surga. Ini diceritakan Pak Subi tentang Khalid bin Walid niku berapa goresan
napa? Pedang goresan napa? Goresan tombak di tubuhnya Khalid bin Walid itu pingin meninggal, tapi ya meninggalnya Khalid bin Walid di mana? Sakit di atas ini, di atas tempat tidurnya. Ya tidak ada hubungannya antara mati dengan perang, itu tidak ada. Sehingga apa? Tidak boleh ada orientasi dari peperangan itu untuk mencari kematian, tidak boleh. Itu sama halnya dengan bunuh diri, itu namanya bunuh diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah konsep dari peperangan di Islam itu. Ya. Perang itu adalah bukan satu-satunya jalan, tetapi perang itu jalan terakhir, ya, jalan terakhir. Dan bahkan perangnya Nabi itu setelah diserang baru Nabi memerangi, ya, untuk membela diri. Terus perang tidak bisa dijadikan sebab kita tidak sholat. Dalam kondisi apapun kita bisa laksanakan. Tapi kalau sampai kondisi kita sudah tidak ingat lagi, itu baru sudah tidak punya kewajiban untuk sholat. Tapi selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih sadar, maka sholat itu wajib. Iso ngadeg, iso ngadeg napa? Lungguh. Nek iso lungguh, turu. Nek iso turu, diturokno. Nek iso turu pakai isyarat. Nek wis gak iso, ya wis. Wong memang gak punya kemampuan. Ya, isyarat Allah Akbar. Lapo sampean ketap-ketip salat le. Salat. Dan itu salat khauf. Insyaallah minggu depan tentang salat Id. 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Pun enten pertanyaan nggih. Ojo takok perang, ini takok perang takok Pak Subi mawon kula mboten hafal. Tapi saya menerangkan salat pada waktu perang. Tapi perangnya sudah beda. Lah, Pak nek perang koyo nang nggone Palestina saiki ku, Pak, ya sak isoke lah ya, sak isoke. Sak isoke Allahu Akbar, dibom. Ya wis gak apa-apa jenenge dibom ya. Tapi yang gak boleh adalah menyerahkan diri untuk dibunuh, itu tidak boleh. Dengan alasan mencari bidadari yang sudah tersisa di surga. Wah, kaya.